kita perkenalkan dulu. Halo Kak. Halo. Ya, kalau boleh tahu dengan Kak siapa? Oke, ini aku perkenalkan diri ya. Iya. Jadi perkenalkan, nama aku Safira Iza Justina, bisa dipanggil Raisa, enggak ya? Bisa dipanggil Iza. Dulu aku menempuh pendidikan di sekolah terfavorit, sekolah kedinasan terfavorit nomor 1 se-Indonesia, itu Politeknik Keuangan Negara STAN. Dulu di jurusan Manajemen Keuangan, program studi D3 Kebendaharaan Negara, angkatan 2018. Wah, baru banget lulus ya Kak? Iya, ya? baru banget lulus. Jadi baru banget lulus dan langsung ditempatkan di... Sekarang penempatan di Kementerian Dalam Negeri di pusat, jadi Jalan Merdeka, Medan Merdeka Utara itu di Ring 1 Monas. Oh, di Monas. Iya, jadi view-nya kalau lagi kerja Monas gitu kan. Depan banget Monas. Benar. Ya Kak ya. Kak Safira, kalau boleh tahu kenapa sih Kakak memilih sekolah kedinasan? Kenapa milih sekolah kedinasan? Awalnya ya coba-coba ya, awalnya soalnya dulu tuh aku nggak terlalu tahu STAN itu apa, jadi aku cuma waktu udah deket-deket lulus SMA, aku dengar teman-temanku tuh kayak mau daftar STAN gitu kan, STAN ini apa gitu kan. Apalagi yang ku tahu cuma STAN Bazar gitu kan, ini apa STAN itu, ternyata waktu ku cari tahu, STAN itu merupakan salah satu sekolah kedinasan yang dinaungi Kementerian Keuangan. Nah, itu namanya Politeknik Keuangan Negara STAN. Akhirnya ikut daftar. Nah, tapi kan akhirnya aku cari-cari tahu kan, ini maksudnya kalau dari sekolah di STAN ini apa sih benefitnya gitu kan, kenapa kok orang-orang banyak yang mau daftar gitu kan sekolah kedinasan, tentunya khususnya di Politeknik Keuangan STAN itu sendiri. Nah, kalau alasannya sih kenapa kalau di sekolah kedinasan, alasannya sesimpel gratis dan nanti jadi PNS, langsung jadi PNS gitu kan ya, jadi menantu idaman gitu kan. Dan para mertua-mertua semuanya. Jadi kalian kalau mau jadi menantu idaman harus nih jadi PNS. Benar, di sekolah kedinasan, harus sekolah kedinasan baru jadi PNS nanti. Betul. Nah, kalau misalnya alasan muluk-muluknya sih ya pengen mengabdi pada nusa dan bangsa dan negara gitu, pengen jadi abdi negara gitu kan. Gitu. Kalau aku sih itu sih alasannya. Nah, kan Kakak memilih sekolah kedinasan nih. Coba dong Kak, tahu kapan nih yang pertama kali Kakak rasain saat Kakak masuk gerbang PKN STAN impian Kakak? Waktu lolos PKN STAN ya, tentunya seneng banget pastinya, karena dari sekian banyak pendaftar. Jadi buat informasi aja, kalau misalnya pendaftar PKN STAN waktu angkatan 2018 itu pendaftarnya ada 180.000 sekian. Dan yang diterima, ya, benar yang diterima hanya 6.000 aja. Hanya 6.000. Cuma 6.000. Jadi istilahnya mengalahkan 175.000 lah ya katakan. Jadi karena bisa menjadi salah satu siswa terbaik di sekolah kedinasan terbaik lolosnya, ya pasti senang banget. Orang tua juga pasti bangga banget gitu kan. Tapi kan itu juga merupakan hasil atau buah dari kerja keras kita, saya yang udah lolos ini udah belajar semaksimal mungkin, akhirnya bisa dapet sekolah kedinasan impian gitu kan. Benar-benar. Kenapa Kakak milihnya STAN? Segitu banyaknya sekolah kedinasan nih, ada banyak kayak IPDN contohnya, terus ada Poltekkip, terus ada STIP dan segala macam sekolah kedinasan. Kenapa Kakak lebih maunya nih masuk STAN? Dulu itu aku pernah sempat daftar di sekolah penerbangan sebenarnya. Berarti itu di STPI? Bukan yang di Curug, yang ATKP, sekarang namanya Poltek Bank. Dulu ada yang di Surabaya, kan aku dari Surabaya nih, dulu daftar yang di Poltek Bank Surabaya. Nah, tapi itu kalau misalnya daftar yang di sekolah penerbangan itu, ini sharing aja ya, itu setiap tahapnya itu kalau misalnya di STAN kan dia cuma 1 kali daftar, itu bayar 1 kali gitu kan. Tapi kalau misalnya yang di penerbangan itu, dia misalnya ada 4 tahap atau 5 tahap nih. Setiap tahapnya dia tuh bayar terus. Jadi misalnya tahap pertama dia ada bayar pendaftaran, yang pertama administrasi 300.000. Nah, tahap kedua bayar lagi, tahap ketiga bayar lagi, tes kesehatan bayar lagi. Gitu. Semua ada biayanya. Benar. Ada bayarnya kayak benar. Gitu. Nah, tapi dulu masih semangat kan, karena dulu merasa kalau misalnya cewek terus kerja di bandara, kerja di penerbangan itu kayak keren gitu loh. Benar. Aku sih ngiranya dulu bakal bisa jadi pilot kali ya gitu. Tapi dulu udah nggak ada jurusan pilotnya, jadi lebih ke teknisi di bandaranya, tapi tetap ngerasa keren aja gitu loh kalau misalnya cewek kerja di situ. Apalagi memakai seragam. Benar. Nah, tapi lama-lama mulai nggak semangat tesnya karena
kalau di kayak ATKP penerbangan pelayaran gitu itu kan dia lebih banyak kegiatan fisiknya ya. Maksudnya ya itu kan dia sekolah seni militer lah ya. Nggak seakpol itu, nggak seakmil itu, tapi tetap masih banyak kegiatan fisiknya kayak lari apa segala macam, dinsiknya gitu segala macam kan. Dan saya mulai mikir kayaknya buat kuliah ini cari yang tenang-tenang aja deh gitu. Coba cari yang mungkin yang akuntansi, maksudnya yang lebih textbook lah, belajarnya di meja gitu, kerjanya di meja. Akhirnya coba STAN kali ya, karena kan STAN juga dia dinaungi Kementerian Keuangan, jadi kan pasti dia banyak belajar tentang akuntansi, manajemen keuangan. Toh ya nanti kan kalau kedepannya kan bakal mengatur keuangan rumah tangga gitu kan, yang suaminya nggak tahu siapa itu. Jadi maksudku kayak masih titipan Allah ya. Iya benar. Jadi kayaknya lebih banyak ilmunya di sini deh gitu, apalagi cewek gitu kan. Jadi ya daftar STAN lah, karena mau cari yang tenang-tenang aja tadi itu. Ternyata tidak tenang juga di STAN itu. Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu nih? Kenapa kok tidak tenang ya? Jadi kalau di STAN itu dia pressure-nya itu apa? Pressure-nya itu karena ada sistem DO. Ini pasti semua orang udah tahu. Tapi mungkin ini orang baru tahu loh kalau ada sistem DO. Berarti sama kayak pada umumnya ya, kayak sekolah-sekolah pada umumnya ada sistem DO juga. Tapi sistem DO-nya dia lebih ketat. Jadi memang dia tuh gimana ya? Kan banyak orang yang bilang itu hoax tuh sistem DO di STAN tuh. Masa orang udah kuliah, udah sampai semester, saya udah berjalan berapa bulan, udah berjalan berapa semester, kok bisa DO gitu? Emang mungkin? Emang mereka tega? Itu benar tega karena memang mereka itu apa ya? Nge-push, menekan siswa-siswanya buat mau belajar, buat apa ya, mengejar, pokoknya untuk mencapai nilai yang terbaik lah. Jadi kan anggapannya dia itu kuliah kan udah dibiayain negara nih, apa nih kontribusimu buat negara? Jadi ya kan nilainya harus bagus, belajarnya harus maksimal gitu kan. Jadi kita yang di STAN ini jadinya mau nggak mau ya pasti harus belajar. Benar, kalau nggak belajar ya gugur. Soalnya memang banyak pengalaman teman-temanku yang kuliah di STAN itu ya karena dia nggak mampu buat ngikutin gimana ritme belajar di sana, jadi dia ya mohon maaf ya dia langsung gugur gitu, maksudnya DO. Itu rata-rata nih Kak kalau misalkan yang di DO kayak gitu semester berapa? Tidak ada rata-rata. Jadi semester 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. Itu sayang banget ya. Tapi jangan karena aku bilang gini jadi apa ya, jadi tekanan buat teman-teman menurunkan semangatnya teman-teman untuk belajar. Tapi kalau aku bisa bilang justru karena kita apa ya, jadi kan istilahnya kayak kita udah masuknya melewati seleksi ya. Terus udah kuliah masih ada seleksi lagi, seleksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai lulus gitu kan istilahnya, sampai wisuda, sampai udah dapet ijazah gitu kan. Tapi ya karena kita bener-bener udah terseleksi, jadi kan kita bener-bener orang-orang terbaik nih kan, katakan begitu. Jadi nanti waktu kita udah lulus, kita bisa mendapatkan, ya itu tadi kita langsung jadi PNS. Di saat sekarang tuh formasi CPNS atau tes CPNS tuh susah banget adanya. Jadi kayak kadang nggak menentu gitu loh. Kadang kayak kemarin tutup 2 tahun, tutup setahun, kayak gitu itu kan nggak menentu kan. Formasi tes CPNS tuh nggak selalu ada kan kadang-kadang tuh ya. Tapi yang pasti itu mana? Yang paling pasti itu ya lewat jalur sekolah kedinasan. Bener, karena kan di sini yang aku tahu untuk CPNS aja, hanya pure CPNS aja, itu 2 tahun sekali baru pembukaan CPNS yang aku tahu. Nah, tapi kalau misalkan sekolah kedinasan setiap tahunnya itu selalu ada, bener kan? Selalu ada, dan itu pasti. Masa udah dipastikan itu langsung jadi PNS. Kalau kalian nggak percaya, aku udah punya NIP ya. Jadi kemarin waktu lulus, kan CPNS dulu tuh setahun. Setelah CPNS tahun baru diangkat jadi PNS. Di penempatannya masing-masing. Nah Kak, gitu. aku mau nanya nih Kak, misalkan nih aku baru lulus nih, aku masuk STAN. Nah aku lulus itu nunggu untuk penempatannya itu nunggu sebulan kah atau apa ya, kayak ibaratnya cepet gitu untuk penempatannya? Jadi setelah kita lulus ya, kalau pengalamanku kemarin itu bulan September atau Oktober itu yudisium. Terus dilanjutkan wisuda. Nah setelah dari itu kita dikasih masa untuk merenung karena setelah itu kita ada masa-masa buat milih penempatan. Jadi kalau misalnya yang milih bukan dari random pick gitu, ini di mana sini enggak. Jadi kalau misalnya zamanku itu, aku nggak tahu ya zaman sebelumnya gimana, karena nggak terlalu sharing sama yang angkatan-angkatan atas, tapi yang angkatanku dan satu angkatan di atas itu tuh kita milih sendiri penempatannya di mana gitu. Tapi ya bukan ujuk-ujuk kita pilih ini, ya udah ambil gitu ya, udah dikasih harus gitu. Nanti pas udah kakak menempatkan pengen di sini nih, nanti berarti diseleksi lagi nih. Diseleksi lagi. Nah, jadi kita milih 3 instansi. Kalau zamanku ya, soalnya setiap angkatan itu beda
kebijakan pastinya. Waktu kebijakan di angkatanku kita milih 3 instansi, dan itu bisa milih Kementerian Keuangan, bisa milih berbagai macam kementerian. Salah satunya Kementerian Dalam Negeri, promosi. Terus habis itu promosi, ya, terus ada pemerintah daerah atau Pemda, itu maksudnya kayak pemerintah Pemprov, Pemkot, kayak gitu-gitu. Itu milihnya 3. Gitu. Nah, kalau misalkan Kak Safira nih, aku masih gimana ya, masih bingung ya, masih orang awam banget nih tentang sekolah kedinasan. Kan kalau misalkan kampus-kampus yang lain, misalkan kayak kampus apa namanya, kayak UIN atau UI atau kampus negeri yang lainnya kan, kalau misalkan di semester 5 nih, kita naik semester 5 pasti ada namanya jurusan. Misalkan aku misalkan anak manajemen, terus nanti ada jurusan kayak mau ambil akuntansi, SDM ataupun ngambil apa gitu ya. Nah, itu ada nggak sih Kak di STAN itu? Jadi misalkan Kakak di STAN kayak semester berapa, nanti ngambilnya maunya jurusan apa nih, akhirnya pajak atau apa gitu, kayak gimana tuh Kak? Jadi kalau misalnya itu kan kalau di UNIF kayak gitu ya. Jadi ada penjurusan ya. Iya, ada penjurusan. Jadi misalnya dari awal dia udah jurusan manajemen, tapi ada penjurusan ke lebih spesifik gitu kan. Kalau kita spesifiknya sudah dari awal. Jadi dari awal daftar. Waktu aku awal daftar STAN itu kita dikasih 3 pilihan. Aku nggak tahu kenapa STAN suka banget sama 3 gitu ya. Bener. Ganjil gitu kan 3. Jadi dikasih 3 pilihan mau jurusan apa. Waktu itu aku pilih yang pertama D3 Kebenaran Negara, yang kedua D1 Kebenaran Negara, dan yang ketiga D3 Akuntansi. Ini sebenarnya aku pengen buang aja sih pilihan ketiga ini, soalnya aku kayak nggak mau di akuntansi gitu. Soalnya katanya kan aku udah survei nih sama yang kating-kating yang di atas, katanya aku nanya jurusan apa nih yang kayaknya banyak yang sambat gitu, banyak yang mengeluh itu di mana? Pada jawabnya akuntansi, karena mungkin sebenarnya nggak susah, tapi mungkin ya dia banyak yang dipelajari gitu aja. Mungkin buat orang-orang yang suka yang penghafal kayak aku, kalau kan sukanya hafalan ya. Terus kalau misalnya itu kan dia bener-bener kayak yang bikin laporan keuangan seabrek-brek gitu kan. Mungkin kayak kurang cocok aja gitu. Di Kak Safira itu kurang cocok. Aku kurang cocok. Nah, tapi aku tetap milih. Tapi aku taruh di bulan ketiga dengan harapan jangan di situ aja gitu. Benar. Terus akhirnya aku masuknya di D3 Kebenaran Negara. Alhamdulillah di pilihan pertama, dari awal, dari hari pertama aku kuliah sampai di hari terakhir aku wisuda, sudah mau wisuda, udah di UAS tuh ya, ujian akhir semester. Itu udah spesifik, jadi D3 Kebenaran Negara ya udah itu dari awal sampai akhir belajarnya tentang kebenaran negara. Gitu. Tapi puyeng juga ya Kak, isinya itu lagi yang dipelajarin, hitung-hitungan lagi. Iya sih, sebenarnya puyeng nggak puyeng ya, tapi kalau yang bikin seru tuh apa ya? Kalau misalnya materinya kan pasti ya itu aja kan, bahas duit aja. Iya, kalau duit kita gini, duit orang gitu kan, duit negara. Sebenarnya yang bikin nggak puyeng tuh kalau di kampus tuh karena yang pertama, kalau menurut aku sendiri itu karena dosennya. Dosennya tuh kebanyakan orang-orang bahkan pejabat di Kementerian Keuangan itu sendiri. Jadi mereka tuh banyak menjelaskan, banyak ngajar ke siswa-siswanya itu berdasarkan pengalaman dia waktu kerja di Kementerian Keuangan. Jadi benar-benar gimana ya? Daging gitu loh isinya gitu. Jadi nggak cuma kayak was-was, jadi kalian tuh harus mengabdi deh gitu, kalian harus ini belajar keuangan gitu, enggak. Jadi baru dikasih tahu nih case-nya kayak gini biasanya kalau di Kementerian Keuangan kayak gini bla 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 bla. Jadi kita benar kayak ini loh gambarannya, nanti gambarannya nih kayak gimana, kayak gini. Gambarannya kalau kerja di Kementerian Keuangan kayak gini, gambarannya kalau kerja di Ditjen Pajak kayak gini, di Bea Cukai kayak gini. Jadi kita gimana ya, rasa ingin tahu tuh lebih tinggi gitu. Jadi semangat gitu kalau belajar itu nggak cuma teori, jadi keuangan adalah gitu kan bosan banget. Kalau itu yang ada kita belajar, aduh ini lagi benar, kalau bisa aduh bikin ngantuk. Kalau ada bantal juga langsung tidur itu. Iya benar. Nah tapi karena dosennya seru, teman-temannya juga enak-enak, semangat belajar tinggi. Kalau aku bisa bilang sih mereka tuh semangat belajar tinggi karena memang terpaksa oleh keadaan, tapi ya sudah kita semua belajar, jadi ya udah. Nah untuk sobat-sobat semuanya nih, yang aku tahu juga nih dari Kak Safira adalah aktif banget saat zaman kuliah. Aku kan sering ngeliat nih, aku ngesakin banget Kak Safira dari Instagram, dari WhatsApp. Aku punya WhatsApp ya Kak Safira nih. Aku blok deh. Serem banget ya. Iya, kayak ngeliatnya tuh Kak Safira aktif banget dari zaman kuliah ya. Waktu zaman di STAN itu Kak Safira tuh aktif banget, kayak main volley. Ya masih basket apa volley? Basket. Iya, main basket. Terus pokoknya sering olahraga basket ya itulah. Itu ada, kalau untuk di STAN nih ada ekskul apa aja sih Kak? Sebenarnya kalau ekskul tuh sebenarnya lengkap ya di STAN itu. Cuma yang aku lihat anak-anak STAN itu nggak tahu kenapa kurang semangat ikut ekskul gitu. Tahu nggak kenapa? Kenapa?
Karena apa? Karena belajar mulu. Bener. Karena belajar mulu. Karena gimana ya? Mereka tuh udah ke mindset kalau misalnya mereka kuliah di sana tuh ya udah nggak ada yang dikejar selain nilai. Itu jeleknya menurutku. Bukan jelek ya, maksudku dalam arti yang bikin orang-orang ini kenapa kayak kurang bersosialisasi ya. Kurang aktif gitu ya kayaknya. Karena yang mereka ngerasa ya yang aku cari di sini cuma nilai. Karena yang nilai itu yang membawa aku ke penempatan nanti gitu kan. Tapi kalau aku sendiri orangnya kan yang nggak bisa diem gitu ya. Maksudnya kayak kalau bisa diem kayak sakit deh gitu. Oh kayaknya Kak Safira ini orang yang terekstrovert banget ya, nggak bisa kalau misalkan diem gitu langsung. Introvert kok. Tidur aku introvert. Oh, sama ya? Tidur introvert. Oh, sama ya. Makanya karena itu aku ngerasa kayak perlu wadah deh buat aku cari teman ngobrol atau buat gerak lah kayak gitu kan. Akhirnya aku ikut-ikut ekskul. Yang aku dalami sih kalau di kampus tuh ekskul basket ya, ekskul basket terus habis itu sama MC itu jadi Mercy. Jadi tuh kayak kumpulan anak-anak di kampus yang buat nanti pada akhirnya jadi kayak MC atau moderator acara-acara di kampus gitu. Nah waktu aku ikut basket tuh juga aku ikut kayak olimpiade perguruan tinggi kedinasan, OPTK namanya. Jadi tuh semua sekolah kedinasan tuh ditandingkan gitu. Jadi aku waktu itu basket lawan IPDN, lawan STIP, pelayaran, sama banyak beberapa sekolah kedinasan. Jadi itu enaknya. Jadi kalau itu salah satu enaknya ya. Jadi kalau misalnya kita aktif tuh, misalnya ikut ekskul yang olahraga segala macam kayak gitu, nanti kita ada kesempatan juga buat ketemu sama orang-orang sekolah kedinasan yang lain ya. Itu kan siapa tahu ada yang jodoh gitu kan. Kita nggak tahu ya jodoh. Tiba-tiba awal ketemu langsung jodoh. Meskipun di sana banyak halodeck ya, nggak apa-apa. Masa kita namanya ngobrol-ngobrol aja kan. Bener. Tapi ada nggak Kak temen Kak Safira nih dari kemarin tuh kayak lomba-lomba yang kemarin tuh ketemu sama ternyata jadi deket sama anak IPDN, anak dari sekolah kedinasan yang lainnya. Deket dalam arti maksudnya ya temen jadi teman. Oh iya teman dong. Teman yang ngobrol-ngobrol jadi sharing-sharing tentang gimana mereka kalau di sekolah kedinasan mereka kan tentu culture-nya beda ya. Culture yang di sekolah yang semi militer sama sekolah kedinasan yang kayak aku yang benar-benar kayak cuma di atas meja gitu ngerjain tugas, bikin laporan gitu kan. Berarti jadi kita banyak sharing sih di situ. Biasa ya Kak kalau di STAN tuh maksudnya kayak belajarnya ya udah kayak formal orang kuliah pada umumnya gitu, enggak kayak IPDN kan. Kalau IPDN kan fisik ada segala macamnya. Kita lebih ke memeras otak ya kayaknya itu. Jadi kita kayaknya orang-orang dosen-dosen sana tahu kayak ini kayak nggak usah dikasih kegiatan fisik lagi karena mereka sudah stres belajar. Jadi kayaknya lebih baik mereka dikasih istirahat aja, waktu istirahat buat tidur gitu. Kayaknya kalau di orang-orang STAN itu pemikir keras ya. Kayaknya tuh kayak rumus semua. Bener. Aku tuh kadang-kadang yang bikin aku kayak ngobrol sama mereka tuh yang bikin pusing tuh karena mereka tuh kalau ngobrol tuh pakai teori A, B, C, D, E, F, G gitu. Maksudnya ya bagus sih, jadi maksudnya ya pemikir gitu kan, dia punya pertimbangan A, B, C, D. Cuma kadang-kadang tuh terlalu ribet gitu ngobrolnya, tapi ya mereka baik sih mereka. Meskipun begitu mereka tuh suka apa ya, untuk orang-orang pintar kayak mereka tuh baik gitu. Kalau misalnya mau ujian, kita tuh kenapa sih kok nggak ngerasa berat kalau kuliah di STAN? Maksudnya sebanyak itu kan materinya dan ada pressure DO segala macam. Kenapa kok kita masih kayak survive gitu? Karena orang-orang seperti mereka yang pintar-pintar kayak gitu tuh, mereka tuh mau ngebantu kita. Jadi setiap seminggu sekali, percaya nggak? Seminggu sekali kalau misalnya sekolah-sekolah lain kan kayak ini waktunya hangout nih, ngopi kuy gitu kan. Nah kalau misalnya kita enggak, ayo kita Sabtu kemana yuk, ke kosannya siapa, ngapain, belajar ini yuk, yang kemarin nggak paham, ayo gitu. Maksudnya kayak kita mau keluar sendiri kan juga nggak enak ya. Jadi kayak ya udah deh teman-temannya pada belajar udah ikut belajar. Jadi gitu, isinya semuanya nggak ada yang santai-santai, isinya pure belajar. Tapi enjoy ya, maksudnya nggak cuma yang kayak belajar stres gitu, enggak. Menurutku sih orang-orangnya juga asik gitu, tapi akhirnya maksudnya ngebawanya jadi enak, enjoy gitu. Tapi Kak, kalau misalkan udah selesai nih, kita belajar, misalkan di hari Minggu kita udah selesai belajarnya, bisa ada nggak sih yang ngajak, ayo kita hangout kayak gitu, pusing nih kayak pengen jalan-jalan gitu. Nah itu gimana tuh? Pasti masih ada orang-orang yang seperti itu, termasuk saya. Pasti masih ada, karena kalau justru orang-orang itulah yang membuat saya tetap hidup kan. Maksudnya ini ada teman-teman yang buat belajar, ini ada teman-teman yang kayak yuk gitu. Tetap ada kok, tenang aja. Nggak semuanya kayak bener-bener yang bawa buku setiap saat itu enggak juga. Oke. Nah kalau misalkan di sana nih Kak, aku pengen tanya, kalau misalkan di sekolah kedinasan yang lain itu kan kayak kita tuh ada latihan fisik segala macam. Nah ini nih yang sering ditanyain sama anak-anak apa sih yang mau next yang abis lulus SMA pengen masuk sekolah kedinasan. Kalau untuk STAN tuh kayak gimana
gimana sih Kak, ada latihan fisik? Ada latihan fisiknya atau enggak ya? Terus dari tinggi badan kah dilihat? Karena kan rata-rata sekolah kedinasan itu kayak tinggi badan itu kan selalu dilihat. Nah kalau di STAN tuh kayak gimana tuh Kak? Kalau di STAN, kalau yang kegiatan fisik-fisik itu, jadi kan kita nih di STAN ada 4 jurusan ya. Jurusan manajemen keuangan, perpajakan, akuntansi, sama kepabeanan dan cukai. Kalau yang selain kepabeanan dan cukai, itu dia kayak udah gitu, kayak mahasiswa univ lah jatuhnya gitu kan. Tapi kalau khusus yang kepabeanan dan cukai, dia itu emang ada kegiatan fisik yang kayak gitu, ada apel pagi, ada kegiatan jogging berapa seminggu sekali atau berapa ya, mungkin ada kegiatan fisiknya lah. Dan juga ditambah dia tuh beda waktu tes persyaratan masuknya, karena kalau misalnya kayak aku nih ke Benda Negara itu nggak ada tes yang minimal tinggi badan, terus ada kayak minus apa segala macam, itu nggak ada. Jadi mau gimana pun bentuknya, kalau kamu pintar masuk gitu. Benar-benar. Nah tapi kalau misalnya kepabeanan dan cukai itu dia ada tinggi minimal kalau nggak salah ya. Tapi intinya dia ada tes-tes yang kayak gitulah. Aku kurang bisa menjelaskan karena nggak daftar ke situ kan. Karena yang mendapatkan tes itu cuma yang daftar bea cukai aja. Jadi misalnya aku pilihan pertama misalnya pajak, pilihan kedua akuntansi, pilihan ketiga bea cukai, itu tetap harus dites. Gitu. Karena kan anggapannya dia kemungkinan ada peluang masuk situ kan. Jadi dianggap yang masuk ke sana itu udah memenuhi persyaratannya yang masuk bea cukai gitu. Tapi dia nggak semiliter itu ya yang aku lihat. Tapi intinya dia juga tetap jaga nilai, intinya tetap kalau di STAN tuh apapun jurusannya harus tetap jaga nilai. Jadi kalau dia bea cukai bukan berarti dia lepas dari sistem DO tuh, enggak. Jadi tetap harus jaga nilai, tetap harus belajar. Dan lucunya kan mereka cowok-cowok semua nih kan. Kalau D3 bea cukai dia cowok-cowok semua. Rata-rata cowok semua. Kalau D3 bea cukai nggak ada sama sekali cewek. Nggak ada sama sekali. D1 itu dia baru cowok sama cewek. Tapi kalau misalnya dia sudah D1 bea cukai, cewek misalnya, dia bisa lanjut ekstensi ke D3. Nah ini buat pengetahuan juga ya. Jadi jangan kalian berpikir kalau misalnya di STAN kan D3, D1 mungkin orang-orang kayak ya menganggap sebelah mata lah ya D3 atau D1 gitu. Aku juga kemarin D3. Kalau D1 nih aku mau nanya nih Kak, kalau D1 itu berapa tahun sih? D1 itu 1 tahun. Itu 1 tahun. Kalau D3 3 tahun, kalau D4 4 tahun. Oh berarti setara sama kalau D4 itu sama kayak S1 ibaratnya. Sama kayak S1. D3. Nah iya, jangan khawatir buat yang D3 D1 itu tuh nanti kalian tetap bisa ikut ekstensi pendidikan lagi. Jadi misalnya D3 ekstensi ke D4 atau S1. Itu bisa. Di STAN pun bisa ada. Nah, kalau misalnya kalian D1, kalian ekstensi ke D3. Jadi kalian tuh kalau misalnya masuk ke STAN jangan menganggap kayak aduh kayaknya nanti bakal ketinggalan deh jenjang pendidikannya gitu. Kayaknya bakal ketinggalan deh gini segala macam. Jangan ngerasa gitu karena tetap ada kesempatan buat kalian melanjutkan pendidikan, apalagi di STAN. Karena STAN tuh menyediakan wadahnya gitu loh buat kalian daftar ke yang ekstensi gitu. Tapi kalau sekarang sih setauku yang angkatan STAN yang sekarang dia itu udah D4 ya. Oh D4 berarti iya, udah yang angkatan asrama itu. Karena sekarang udah ada asrama ya? Betul, ada asrama yang waktu zaman Kak Safira asrama belum ada? Waktu zamanku kemarin itu kebetulan 1,5 tahun offline, jadi ngekos. Yang 1,5 tahunnya asrama. Asramanya di rumah masing-masing maksudnya karantina. Waktu zamannya Kak Safira itu lagi COVID-nya lagi COVID-nya betul. Benar. Jadi kuliah online 1,5 tahun, jadi offline 1,5 tahun dan 1,5 tahunnya online, dan berujung wisuda online. Itu agak sedih ya sebenarnya. Berarti sedih banget nih Kak Safira, berarti lulusannya lulusan corona. Iya betul, yang cuma dada-dada itu kan di laptop. Betul, itu angkatan saya. Oh angkatan Kak Safira. Iya. Oh ya Kak Safira, kalau misalkan belajar online sama offline itu menurut Kak Safira nih lebih sulitan mana? Belajar online apa offline? Iya, menurut online. Kak Safira. Kenapa tuh? Kalau ujiannya enakan online, kalau belajarnya enakan gimana sih? Ujiannya enakan offline. Ujiannya enakan online. Belajarnya enakan offline. Kenapa? Kalau misalnya offline, belajarnya kan langsung ngeliat nih orangnya, misalnya dosennya ngajar nih A, B, C, D. Pas saya nggak ngerti, dijelasin lagi, gini nak, ngerti kan? Gitu. Udah kan, maksudnya bener-bener kayak bisa langsung ngena gitu apa yang diajarin. Terus mereka langsung misalnya ada praktek ya atau bikin laporan keuangan langsung di tempat gitu. Jadi oh ini Pak saya nggak bisa ini. Jadi langsung apa sih di depan dosen kita nanya. Kan enak kan kalau misalkan offline. Nah kalau misalnya offline, kalau misalnya itu nggak selesai sama dosen, pulang dari situ pun kita bisa nggak pulang. Itu biasanya itu kejadian tuh. Jadi misalnya kita habis kelas ya, dosennya misalnya ada yang belum selesai itu atau jelasin atau gimana, kita masih kurang paham, dosen keluar kita masih di situ. Nah kita belajar lagi, saking hobi belajarnya loh.
kita belajar lagi ini gimana itu. Tapi Kak, kalau misalkan dosennya kita bilang, Pak ini kita masih belum ngerti, tapi mau dia ngeluarin waktu gitu buat ngajarin kita lagi pas saat udah selesai belajarnya. Mau banget. Kebetulan yang dosen-dosen di PKN STAN itu kebanyakan dia juga kan dia orang Kementerian Keuangan nih, dia juga dulu merupakan alumni PKN STAN. Jadi dia kalau ngeliat kita tuh kayak ngeliat adik-adiknya gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak bisa ya, jadi tuh maksudnya gini loh. Justru mereka tuh senang kalau misalnya ada orang yang bertanya. Maksudnya, jadi ketika ada orang yang tanya sama dia nganggap kalau misalnya dia tuh interest sama apa yang diajarin. Berarti dia tuh dengerin. Soalnya kan orang misalnya nggak dengerin kan kayak, ya dia nggak bisa nanya. Soalnya dia ngomong apa aja nggak masuk gitu, kayak cuma ngomong masuk gitu. Kuping kanan keluar kuping kiri. Bener ya, jadi kan dia nggak ada apa ya, dia nggak bisa kritis kalau dia nggak ngerti apa yang dibahas gitu. Benar. Kak, tapi untuk pengajar itu rata-rata lulusan PKN STAN juga atau enggak nih Kak? Kalau misalkan untuk yang ngajar kayak dosen kayak gitu. Rata-rata dia dari alumni PKN STAN, alumni STAN. Terus dia kerja di Kementerian Keuangan. Ada juga yang dia lulusan PKN STAN tapi dia udah jadi pejabat di Kementerian BUMN, terus jadi dosen di situ juga ada kasusnya kayak berarti gitu. Banyak yang kayak yang dari PKN STAN ya? Benar. Hampir rata-rata. Nah, terus nih Kak, kan sering banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari kayak yang ikut bimbel di kita nih di bimbel akses. Nah, kalau misalkan masuk STAN atau sekolah kedinasan yang lain tuh ada nggak sih sedikit sensitif ya Kak ya? Iya, nggak apa-apa. Ibaratnya ada nggak sih orang dalam makanya bisa lolos. Nah, boleh nih Kak ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik yang daftar di kita. Gimana tuh Kak? Berarti kayak nitip-nitip gitu ya? Iya, jadi bener, misalnya nitip. Dia pejabat di mana, ini titipnya anak gue. Betul. Ini aku bahas dari di kampusku aja kali ya. Boleh. Jadi karena aku nggak tahu case-nya kalau di luar STAN gimana. Jadi kalau misalnya aku lihat itu yang masuk di STAN itu ya ada sih yang titipan, maksudnya titipan Allah ya, titipan doa ibu gitu. Iya, benar. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya berarti yang masuk di STAN itu ya pure karena dia tuh memang mumpuni gitu. Dia benar-benar bisa ngerjain soalnya, dia benar-benar bisa lolos beberapa tes itu sampai dia masuk di STAN. Karena mungkin ada sedikit pengalaman, jadi ada teman dia tuh memang bisa dibilang ya anaknya pejabat gitulah ya. Ya temen dia ikut waktu sekolah. Nah, dia ikut daftar STAN. Maksudnya mungkin kalau misalnya kita mau nganggap dia titipan segala macam ya bisa aja dong, misalnya dia anak pejabat bos gitu kan. Nah ternyata faktanya dia juga nggak lolos, berarti kan nggak ada korelasinya dia anak pejabat dan dia bisa masuk lolos STAN tuh tidak ada korelasinya. Jadi buat kalian yang masih meragukan, misalnya kalian udah kayak aduh pesimis nih mau masuk ke STAN nih atau sekolah kedinasan karena ngerasa bukan anak siapa-siapa atau apa gimana gitu. Aku juga bukan anak siapa-siapa dan aku pada akhirnya juga lulus kan sekarang jadi PNS gitu kan. Karena kunci lulusan itu adalah kita giat belajar harus persiapin bener-bener dari matang. Karena bener kata Kak Safira, jadi enggak semua yang masuk di STAN itu ada titipan, enggak ada sama sekali. Benar-benar pure mereka itu mempersiapkan dari awal. Benar-benar mereka itu belajar untuk mereka tuh berbondong-bondong tuh masuk STAN. Kayak gitu. Jadi nggak ada ya titipan-titipan itu nggak ada. Jadi salah hoax yang itu hoax banget. Dari diklarifikasi ya, berarti itu hoax. Langsung dari orang STAN-nya nih diklarifikasinya kalau misalkan nggak ada titipan, adanya titipan doa dari orang tua. Benar gitu. Jadi kalau misalnya mau nitip sama ibu, Bu doain semoga saya masuk sekolah kedinasan, ibu semoga bisa membanggakan kedua orang tua dan menaikkan derajat keluarga. Nanti itu bisa nitip kayak gitu, nanti didoain sama ibunya dikabulin masuk di STAN. Nah gitu. Untuk kalian nih kalau mau ujian SKD nanti minta sebelum berangkat, Bu, Pak, minta doanya ya biar aku lolos. Benar sih kayak gitu, bukan nitip sampai pejabat. Nah, ngomongin tes SKD nih Kak ya. Kak Safira, tes SKD, waktu tesnya itu di mana tuh Kak? Dulu aku tes SKD-nya di Surabaya, di Gedung Keuangan Negara Surabaya. Jadi aku masuk yang ya karena emang tinggal di Surabaya. Jadi daftarnya di Surabaya gitu. Berarti LDR dong sama orang tua kesini sekarang? Iya, sekarang LDR gitu. Bener-bener. Nah, ya gimana? Mau gimana lagi? Mengabdi pada negara gitu. Bener, demi negara loh. Demi negara Kak Safira LDR sama orang tuanya.
Jadi ingetin dong, jadi sedih gitu. Tenang-tenang, masih ada waktu lebaran nih buat pulang kampung ya Kak Safira. Iya, di sini ya, udah masuk puasa ya. Udah masuk puasa di bulan Maret nanti. Nah, Kak Safira, untuk waktu latihan, waktu masuk stan itu tes SKD-nya, Kak Safira tuh skornya berapa sih Kak? Kalau boleh tahu, jadi biar ada gambaran nih zamannya Kak Safira sama zaman sekarang nih, apa skornya akan lebih tinggi atau gimana nih? Waktu zamannya Kak Safira masuk, skornya udah berapa tuh Kak? Untuk masuk. Bentar ya, ini TPA atau SKD? SKD dong. Kalau SKD itu malah nggak salah, berapa ya? Ayo. Lupa banget, pokoknya aku lupa skornya berapa. Tapi intinya selain skor bahasa Inggris, aku tinggi. Kayak 380 deh kalau totalnya. 380. Nah yang bahasa Inggris tuh mepet, jadi misalnya ambang batasnya, ini aku lupa ya ambang batasnya berapa. Katakan ambang batasnya atau nilai minimumnya itu misalnya 40 ya, misalnya aku lupa banget. Nah nilaiku tuh kayak 42 gitu. Jadi mepet, tapi untungnya tetap lolos ambang batas. Jadi aku juga ngerasa kayak ya ini kayak doa ibu juga kan bisa lolos. Misalnya dia 39 aja itu udah pasti nggak lolos tuh kan. Nah jadi kuncinya memang kalau misalnya nilai SKD itu, jadi TKP, TBI, TIU, TWK atau apalah itu lupa. Itu memang harus melampaui semua ambang batasnya. Jadi karena strategiku udah kayak gitu, jadi tiga-tiganya harus melampaui nilai minimum. Jadi terlampaui semua meskipun kayak ada satunya yang kayak terlalu mepet gitu ya, tapi intinya tetap harus lolos, jadi tetap ya begitulah. Tapi sebenarnya itu agak jauh dari agak jauh dari harapan. Aku pengennya kayak melampaui semua. Betul. Karena apa? Karena aku baru tahu kalau misalnya nilai SKD-ku tuh waktu di awal itu ternyata berpengaruh ke penempatan. Kalau misalnya aku tahu, itu kan berarti kan aku kejar bener kan. Karena dulu kan mikirnya kalau misalnya masuk stan kayak ya udahlah anu aja buat ngejar buat ngejar masuk stan aja. Nah ternyata waktu udah di ujung mau wisuda dikasih tahu lah kalau misalnya mau daftar penempatan itu nanti komposisi nilainya itu dari 60% IP dan 40% dari skor SKD. Nah, jadi tuh sangat kan 40% gede kan. Tapi kan orang-orang nggak ada yang nyangka kalau misalnya dari awal itu berpengaruh di situ. Jadi makanya aku agak nyeselnya kenapa kok dari awal kenapa nggak bener-bener ngejar gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu kita tuh berarti nggak tahu bener-bener nggak tahu dari awal kalau misalkan ternyata nilai SKD kita itu berpengaruh. Waktu kemarin aku bener-bener nggak tahu. Jadi aku tes cuma buat yang penting lolos dah gitu, yang penting masuk dah. Jadi targetnya cuma buat melewati ambang batas aja, nggak ada pikiran kayak aku harus berapa biar nanti bisa masuk ke penempatan yang bagus begini segala macam. Jadi banyak kejadian dia tuh IP-nya bagus banget, tapi dia jadi kekatrol ke bawah karena skor SKD-nya yang kurang menunjang IP-nya. Jadi IP-nya tinggi banget yang SKD biasa. Tapi ada yang dia itu waktu di kampus biasa aja gitu ya akademiknya, jadi dia nilainya ya middle lah, IP-nya biasa gitu. Tapi waktu SKD dia tinggi banget gitu. Nah dia kan jadi kan keuntungan kan, ternyata kepake ini yang kemarin SKD kan ternyata jadi bisa ngatrol IP-nya. Tapi berarti suatu kebanggaan juga ya kayak kalau misalkan ternyata SKD-nya nilainya skornya gede, terus dan di penempatinnya yang pas yang dia mau misalkan. Iya itu keberuntungan buat orang yang udah dari awal udah benar-benar maksimal. Jadi kalau menurutku kalau bisa bilang mendingan kalau misalnya mau daftar sekolah kedinasan itu nggak maksimalnya cuma waktu sekolah aja. Jadi maksimal dari awal. Jadi benar-benar persiapan dari awal tuh udah mateng gitu. Jadi mau daftar, mau ngerjain SKD-nya udah mateng, terus mau ngikutin tes-tesnya mateng, pas udah di dalam juga makin dimatengin, belajarnya dimaksimalin segala macam. Waktu udah jebret keluar kebijakan, karena kebijakan tuh gak ada yang bisa tebak ya. Kan kita ini kan apalagi kita masih CPNS atau misalnya kayak kalian masih di sekolah kedinasan kan hitungannya masih calon CPNS kan, jadi CCPNS gitu. Itu singkatan dari
jadi apa tuh Kak? CCPNS. CCPNS maksudnya calon. Oh, jadi maksudnya calon. Iya. Oh iya. Jadi kalau misalnya masih mahasiswa kan dia belum CPNS tuh, jadi masih calon. Nah, kayak kita ini kan masih korban kebijakan lah. Jadi kita harus mempersiapkan yang terbaik buat kalau misalnya ada kebijakan yang baru gitu. Jadi kayak misalnya aku kemarin, jadi aku udah harusnya aku tuh waktu awal tesnya yang emang bener-bener niat. Jadi nilainya maksimal, waktu kuliah maksimal, jadi IP-nya bagus, SKD-nya bagus. Jadi waktu keluar kebijakan jebret 60%, keangkat kan dua-duanya, jadi skornya tinggi. Nah, gitu. Ini baru tahu banget nih aku. Jadi ini buat ini teman-teman ya, kayak pacuan teman-teman nih untuk nanti belajarnya lebih maksimal lagi untuk tes SKD-nya. Karena kalau untuk kalian yang masuk STAN, tertarik masuk STAN itu, nilai SKD-nya kalian itu berpengaruh untuk nanti penempatan. Betul. Nah, itu buat kalian banget nih, maksudnya jadi gimana ya Kak? Jadi motivasi jadi kalian nggak cuma belajarnya waktu ntar aja lah belajarnya kalau udah dimasukin di STAN, tapi belajarnya maksimalnya harus udah dari awal, pas sebelum masuk. Jadi persiapan tesnya harus maksimal, semuanya harus maksimal. Tapi ini aku nggak bilang cuma STAN doang ya, kalau misalnya kalau mau daftar yang IPDN apa segala macam, menurutku kalau usaha itu emang nggak boleh setengah-setengah. Jadi nggak cuma kalian daftar STAN doang, jadi misalnya IPDN apa segala macam kalian harus tetap maksimalkan gitu, tetap belajar, latihan soal sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya IPDN ada tes kesehatannya, ikutin belajar apa segala macam, persiapan, belajar persiapan. Jadi diatur waktunya, jadi misalnya 2 hari sekali kalian jogging atau seminggu sekali kalian itulah tes yang tes lari 12 atau apa 12 putaran kayak gitu, lari 8 itu atau gimana gitu, terus habis itu push up gitu ya. Iya, ada push up, pull up itu mungkin bisa menunjang, jadi biar nanti waktu udah tes gak kaget, jadi mentalnya udah siap gitu loh buat tes kayak gitu. Karena kadang itu orang-orang misalnya udah bisa nih fisik udah segala macam, terus udah belajar latihan soal banyak, tapi dia nggak siap mental karena dia nggak terbiasa. Jadi waktu udah tesnya dia ngerasa kayak grogi apa segala macam, udah bubar, lupa cara kerjanya gimana, cara larinya gimana, karena udah banyak pikiran lah, stres segala macam. Jadi tetap harus belajar, juga tetap harus diselingi sama refreshing apa segala macam. Jadi tetap harus enjoy. Karena kan kita juga kalau belajar nggak enjoy kayak gitu kan pusing juga ya. Iya, soalnya kan tertekan kan, karena pikiran cuma kayak pengen lolos, tapi kayak ya karena mungkin pikirannya udah terlalu berkabut gitu kan, karena terlalu banyak teori, terlalu banyak rumus gitu. Nah, kalian nih bisa juga nih kalau mau belajar, kalau mau ngejar semuanya ya Kak ya, itu bisa sambil refreshing. Bener. Jadi belajar sembari ngopi bener jadi nongkrong kayak gitu, jadi biar belajarnya juga nggak monoton, nggak bosen. Jadi kita kalau misalkan di rumah belajar di rumah kan monoton banget ya Kak Safira ya. Mungkin bisa cari teman tongkrongan yang sesama belajar sekolah kedinasan bisa juga. Jadi saling, kan itu kalau misalnya di yang tes TPA atau tes TKP atau nggak tahu, misalnya ada sinonim, antonim. Jadi hari ini kita ada target 20 kata sama teman-temannya, 5 nanti tukeran nanti tebak-tebakan apa segala macam itu. Intinya kan, ada banyak cara lah. Nggak cuma itu doang. Iya, jadi nggak boring. Kalau misalnya kita belajar sendiri kan boring banget. Kalau misalnya kadang ada orang yang nggak bisa belajar sendiri, termasuk aku ada nggak bisa kalau belajar sendiri itu kan karena gimana ya, kadang kita tuh perlu banyak tanya jawab gitu loh, kayak ini gimana sih, oh ternyata gini ya, ternyata gitu ya gitu. Jadi apa sih solusinya? Kalau menurutku mungkin bisa karena ikut kerja kelompok, belajar kelompok, atau ikut bimbel. Salah satunya itu caranya, jadi karena kan ada pengajarnya, ada teman-temannya, maksudnya apalagi tujuannya sama gitu, pengen masuk sekolah kedinasan. Jadi karena motivasinya ini kuat nih kan, teman-temannya pengen masuk sekolah kedinasan juga, jadinya kayak saling memotivasi gitu, yuk belajar, yuk belajar. Jadi kita sama-sama termotivasi buat ngejar satu tujuan itu. Benar. Jadi menurutku itu bakal efektif sih kalau misalnya ikut belajar kelompok, kerja kelompok, atau di bimbel-bimbel kayak gitu. Soalnya kan banyak temennya ya buat tanya jawab tuh apa segala macam. Nah, selama persiapan nih kakak belajar apa aja sih Kak Safira? Kalau misalkan aku boleh tahu nih, kakak menggunakan buku apa yang dipelajarin sama Kak Safira? Kalau misalnya buat persiapan tes masuk STAN-nya, itu aku bener-bener cuma latihan soal aja. Soalnya apa? Karena waktu angkatanku itu merupakan angkatan yang banyak diberi kemudahan oleh Allah sepertinya. Soalnya angkatan yang di atasku, misalnya kan aku angkatan 18 nih, angkatan 17 itu dia ada tes
kebugarannya. Angkatan 19 yang bawahku juga ada tes kebugarannya. Dan angkatan 18, the only one, angkatan 18 ini nggak ada tes kebugarannya, jadi cuma tes SKD sama tes TBI. Jadi cuma 1 kali tes 1 hari, selesai, nunggu pengumuman. Udah gitu aja. Jadi lebih enak ya Kak? Lebih enak jatuhnya, tapi cuma angkatanku aja. Kayaknya itu jadi evaluasi mungkin bener. Kok kayaknya harusnya kita adakan lagi tes kebugaran. Tapi akhirnya jadi zamannya Kak Safira ini ibaratnya jalur gampangnya. Alhamdulillahnya lolosnya di situ. Jalurnya di angkatan 18. Berarti emang rezekinya Kak Safira dilancarin terus sama Allah nih, dipermudahin terus jalur yang lebih mudah daripada yang tahun yang sekarang. Bener, ya Kak, karena aku juga belum tentu lolos tuh kalau misalnya ada tes kebugaran, soalnya mungkin males lari ya atau apa-apa gimana gitu. Tapi Kak Safira dari bentukannya juga udah bagus kok Kak. Apa karena dari zaman SMA itu emang udah aktif untuk ikutan ekskul apa gimana tuh Kak Safira? Udah aktif, udah dari SD, SMP, SMA tuh udah ikut basket. Terus tapi kan tidak menentu ya Bun, fisiknya tetap sama kan, udah mulai lama semakin jompo ya meskipun remaja jompo gitu kan, meskipun masih umur 20-an tapi kayak fisiknya kayak udah kayak 30, 40 gitu. Hoax ya guys, hoax itu bohong. Oh iya gitu ya. Nah jadi untungnya persiapannya nggak terlalu banyak ya, jadi cuma latihan-latihan soal di SKD sama TBI aja, dan itu aku maksimalkan semua tesnya, jadi misalnya TKP, TIU, TWK, TBI. Karena apa? Karena kalau misalnya satu aja aku nggak lolos di salah satu tesnya itu, TKP lah katakan nggak lolos, itu berarti nggak lolos semua. Jadi misalnya TWK, TKP itu skorku maksimal, mentok yang paling ujung lah, misalnya maksimalnya nilainya 300, misalnya nilainya 300 TKP, TIU-nya 300, tapi TWK-nya misalnya aku dinilai, misalnya ambang batasnya 90 nih, terus nilaiku 89, beda 1 poin aja itu nggak lolos, karena dia harus benar-benar maksimal di semua tesnya. Jadi ketika kita waktu itu tesnya berbasis CAT kan, jadi di komputer gitu, jadi dalam satu ruangan kita ada banyak kursi, terus banyak komputer gitu, kita ngerjain ini kan, misalnya yang pertama TKP ini, ngerjain keluar skornya langsung gitu, keluar skornya langsung, lolos nilai ambang batas, nilai minimum misalnya. Nah, nanti ngerjain yang tes selanjutnya, TU misal, aku lupa ya, TU misal ngerjain lagi, terus nilainya lolos lagi ambang batas, nanti ngerjain lagi yang terakhir. Nanti kalau misalnya lolos tuh SKD-nya, SKD skornya lolos ambang batas, nanti bisa ngerjain ke tes yang TBI yang terakhir. Nanti kalau TBI lolos baru dikatakan lolos, tapi baru lolos nilai aja, belum tentu masuk ke, maksudnya bisa lolos PK Instan ya, karena kalau misalnya PK Instan tuh dia tuh sistemnya perankingan nasional. Perankingan nasional. Jadi yang nilai-nilai lolos tadi tuh dijadiin satu seluruh Indonesia. Misalnya kuotanya 5.000, jebret dipotong 5.000. Jadi nggak ada tuh yang bilang kalau misalnya aku orang Surabaya, aku daftar di Jombang daftar di Malang biar aku dapat kuota sana, biar aku peluang masuknya lebih besar. Itu salah. Karena tetap aja dia mau daftar di Ternate kayak mau daftar di Merauke, Sabang kayak di mana, itu tetap aja. Jadi nilainya jadiin satu se-Indonesia. Jadi tetap rankingannya Indonesia. Jadi nggak ada yang bilang kalau misalnya kalian berpindah-pindah tempat tes itu jadi peluangnya lebih besar. Jadi intinya kalian belajar aja udah, kalau misalnya ditentu intinya maksimalin aja tes TKP-nya, TWK, TU sama TBI-nya. Nah, TBI itu tuh kayak gimana sih Kak? Maksudnya tesnya itu dijadiin satu sama TU, TWK sama TKP, terus langsung TBI apa nanti dibedain lagi untuk tes TBI-nya? Waktu itu aku masuk ke ruangan ngerjain SKD dulu kan. Yang 3 itu yang pertama, yang lolos langsung ngerjain kedua, yang 2 lolos ketiga. Udah selesai SKD, nilainya skornya muncul kan. Nah, skornya dianggap ini melewati ambang batas gitu. Ini bisa ngerjain TBI. Nah, langsung kerjain di situ. Nah, tapi kalau misalnya nih SKD-nya nilai minimumnya 300. Nilaiku 290,5 lah katakan. Kurang 0,5 aja. Itu tes TBI-nya nggak keluar. Jadi langsung tulisannya di situ aku lupa ya, nggak ngerti. Soalnya aku sempet noleh-noleh itu kayak pada nangis-nangis lah, pada ngapain gitu, kayak ini ngapain sih, kok kayak ada yang anteng, ada yang kayak gitu, oh ternyata nggak lolos ya gitu. Tapi ada tulisan berarti Anda tidak lolos apa? Iya gitu. Kayaknya soalnya kayak agak ada tulisan merah gitu atau gimana, soalnya aku bisa ngerjain kayak berarti
berarti alhamdulillah jadi bisa ngerjain sampai akhir gitu. Ini nih berarti ini udah dijawab semua ya sama Kak Safira, untuk masuk STAN itu kayak gimana. Ternyata bener-bener nggak gampang ya, kayak bener harus sebenarnya kalau lebih maksimalkan lagi kalian tuh harus bener-bener ikutan bimbel, karena untuk bimbel diakses itu kita juga berbasis CAT sama iya betul Kak, kita tuh jadi ngikutin treatment kayak nanti kita saat tes nanti bener. Jadi di akses tuh bener-bener terupdate. Jadi misalkan zaman dulu misalkan contoh aja ya teman-teman, misalkan zaman dulu belum berbasis CAT. Nah di tahun kedepannya berbasis CAT, jadi kita selalu terupdate, selalu ngikutin adaptasi sama kebijakan-kebijakan yang baru ya. Bener gitu, karena berarti kalau misalnya ada tryout berbasis CAT, berarti misalnya habis ngerjain nih, ada skornya langsung gitu? Ada skornya dari PIU, TWK, TKP itu semuanya langsung ada skornya nih dari adik-adik semua yang ikutan bimbel di kita. Nah untuk bukunya kita juga terupdate Kak, ini contoh untuk buku SKD-nya. Maaf, berat ya. Nah, ini untuk buku SKD-nya, ini benar-benar terupdate. Jadi ketika nanti mungkin kan setiap tes itu ada 110 soal, misalkan ya kayak contoh. Nah, terus ada yang terbaru lagi materinya apapun kita selalu terupdate. Jadi untuk teman-teman jangan perlu khawatir nih untuk gabung bimbel bersama kita, untuk bimbel diakses karena semua dari programnya kita terupdate semua. Nah, untuk kalian yang misalkan nggak mau masuk STAN atau masuk sekolah kedinasan yang lain, kita pun juga ada tes fisiknya kayak sama Paknya kita juga ada. Kayak gitu. Jadi ada latihan, ada kesehatannya gitu ya buat kesehatan. Kalau untuk kesehatan kita nggak ada sih Kak, tapi cuma lebih menjurusnya ke fisiknya kita ada. Itu menurutku tuh bagus ya, maksudnya ini tanpa gimana-gimana ya, menurutku tuh bagus. Soalnya ada orang yang dia tuh cuma belajar ini aja dan dia nggak ada gambaran tes kesehatannya kayak gimana. Jadi dia nggak bisa tanya, dia nggak ada tempat untuk, misalnya nggak ada wadah buat tanya, nggak ada wadah buat sharing. Ini kayak ini larinya gimana nih, atau kayak ini harusnya minimal kayak gimana atau gimana segala macam. Terus kayak misalnya gambaran kayak tes CAT-nya. Dulu jujur aku baru lihat tes CAT itu waktu nyampe di ruangan kayak oh gini nih tesnya. Soalnya selama ini kan waktu itu tesnya kayak gimana tuh Kak? Waktu Kakak ngebayangnya nih. Karena aku selama ini kan misalnya nih buku ya udah belajar aja. Jadi misalnya nih soal-soal gitu kan, ya udah belajar ini ngerjain bener cepat, tapi jadi bener-bener by paper aja gitu, belajar selesai segala macam, nanti dihitung salahnya berapa, bener berapa, nanti ulang lagi belajar lagi. Kukira aku nggak ngerti sih, misalnya kayak gimana tuh tes CAT kalau misalnya pas masuk tes STAN gitu kan. Soalnya kalau misalnya UNAS gitu kan, ujian nasional, itu kan ya sama aja sih misalnya CAT, cuma kan maksudnya dia cuma yang kayak ngerjain selesai. Ngerjain selesai submit gitu, udah nggak ada kayak oh kamu lolos, oh kamu nanti ngerjain lagi gitu kan. Kan ada waktunya juga tuh. Jadi kalau misalnya kita ngerjain kan di sini ada waktunya kalau nggak salah. Di sini juga di pojok kanan atau kiri gitu, dia tuh ada nilai. Iya, itu kan waktunya. Buat orang-orang yang tidak biasa ngerjain yang pakai sistem kayak gitu kan tekanan ya, kita harus ngejar nih gimana biar kita tuh sesuai sama waktunya. Nah kalau diakses juga kayak gitu Kak, jadi nanti kita juga ada waktunya, jadi buat persiapan kita nanti pas tesnya. Memang juga, pasti pertama kali ngelihat model yang kayak gitu pasti pressure, pasti tertekan. Iya, pasti tertekan ya, soalnya kan kayak ini kita kerjaan aja belum tentu benar, diliatin nama jam, belum tentu kita lolos gitu. Ada kamera juga yang buat ngeliatin kita nih jujur atau enggaknya. Nah, kalau misalnya udah ada gambaran tes CAT-nya kayak gitu, apalagi ada contohnya, mungkin kalau di sini ada ya, yang di sini ada yang kayak gitu, justru itu bagus karena melatih mental jadinya. Jadi waktu tes udah nggak kepikiran lagi jamnya kayak gimana, mau sistemnya mau pakai CAT, pakai apa, intinya udah siap, segala macam udah siap. Jadi misalnya materinya udah jago, terus cara ngerjainnya cepatnya udah jago, sistemnya mau gimana, mau dibentuk-bentuk, komputernya mau oval, mau kotak, mau gimana, udah gampang. Yang penting kan maksudnya udah siap gitu loh, udah siap mental ngerjain mau gimana apa bentuknya. Jadi menurutku memang perlu banyak tes-tes yang kayak gini. Maksudku memang perlu banyak yang menggambarkan ke mereka, ini lo tesnya kayak gini, ini latihannya kayak gini. Gitu luar biasa ya, ini bimbel akses ini luar biasa. Terupdate. Tapi ini nggak ada di maksudnya kayak di Gramedia gini nggak ada? Oh nggak ada Kak, ini hanya di bimbel akses pure, kita tidak menjual untuk di Gramedia atau buku-buku toko-toko cuma buku yang lain. Siswa-siswa yang di sini aja ya, yang bimbel di sini. Itu dia, karena kan kita benar-benar terupdate banget nih untuk buku-bukunya. Nah nih Kak, untuk persyaratan masuk STAN itu meliputi apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu. Persyaratan masuk STAN ya. Persyaratan
memang waktu di awal dibilang PKN STAN itu kuliah tidak berbayar atau kuliahnya gratis. Tuh, untuk kalian nih yang mau masuk sekolah kedinasan tidak perlu bayar kayak sekolah kampus-kampus lainnya ya. Betul. Pure kita tidak dapat uang. Kita tidak dapat uang, tidak mengeluarkan uang. Maaf. Dan tidak dapat uang, betul benar juga. Betul ya. Tidak dapat uang. Soalnya dulu mungkin ada yang bilang kalau misalnya kalau di STAN tuh dapat uang saku segala macam. Itu dia. Itu banyak banget yang kayak mikir, oh kita ya kayak dapat uang saku itu gimana tuh Kak? Apa dari sekolah kedinasan yang lain ada yang seperti itu atau memang pure semua sekolah kedinasan tidak ada uang sakunya? Mungkin aku mau bahas lebih detailnya waktu yang di STAN ya. Kalau di STAN itu katanya ada beberapa yang sharing-sharing lah sama orang yang dulu yang di STAN. Jadi dulu tuh memang mereka udah dapat uang saku. Mereka dapat uang saku. Jadi aku nggak tahu ya udah ada asrama belum. Tapi intinya waktu udah mulai masuk ke era-era yang baru ini, yang 5 tahun yang PKN STAN ya. Kan dulu namanya STAN. Yang udah masuk PKN STAN ini nggak ada uang saku sama sekali. Jadi ya kemudahannya itu apa? Kemudahannya ya kalian kuliah gratis. Gimana lagi gitu kalian kuliah gratis gitu kan? Kecuali memang yang beasiswa atau segala macam. Tapi setahu beasiswa pun itu dia nggak full 0 rupiah dia bayarnya. Jadi kadang-kadang kayak cuma beasiswa 50% atau gimana gitu. Dan menurutku sekolah kedinasan doang yang bisa memfasilitasi kalian nggak bayar sama sekali. Cuma memang kuliahnya nggak bayar 0 rupiah, tapi pendaftarannya memang harus tetap bayar gitu. Jangan nanti kalian ini pendaftaran berarti bayar berapa ratus ribu, lu nggak mau kan ini gratis. Ya itu memang tetap harus bayar. Harus bayar ya untuk pendaftaran. Itu persyaratan administratif aja. Jadi buat di awal aja, tapi setelahnya aku bisa pastikan sampai wisuda pun kalian nggak bayar. Jadi biaya pendaftarannya kalau misalnya zamanku angkatan 18 itu 300.000. Tapi aku nggak tahu ya, itu kan mungkin tergantung setiap tahun naik ya Kak ya. Nah itu kan nggak tahu ya. Jadi zamannya Kak Safira 300.000. Benar, itu mengikuti gimana kebijakan tahun kalian daftar aja. Nah itu bayar administrasi pendaftaran di awal sekian ratus ribu, kalau di tahunku 300.000. Terus ijazah, terus habis itu UTBK kalau nggak salah. Kalau zamanku dan 3 tahun di deket zamanku, pokoknya di zamanku ya, itu nggak ada persyaratan harus ikut UTBK untuk ikut tes STAN. Jadi nggak ikut UTBK, daftar STAN pun bisa. Oh gitu, zaman UTBK itu UNAS kan ya? Aku lupa, apa SBMPTN? SBMPTN. Oh SBMPTN, iya. Kalau istilahku kan masih SBMPTN. Jadi banyak tuh yang dia tuh nggak daftar SBMPTN, jadi dia cuma daftar STAN aja. Dia emang udah darah dagingnya sekolah kedinasan banget gitu ya. Misal jadi dia nggak daftar SBMPTN, dia cuma daftar sekolah kedinasan tuh bisa banget zamanku. Tapi kayaknya waktu aku update ya, dengar dari teman-teman juga, ngeliat di IG-nya PKN STAN juga katanya udah mulai ada tes. Jadi harus UTBK dulu gitu ya. Betul Kak. Jadi harus daftar UTBK dulu, nanti nilainya masuk ke baru ada nilai minimalnya gitu ya. Benar. Ada nilai minimalnya. Terus kalau misalnya nilainya lolos dari nilai UTBK-nya baru bisa daftar STAN. Betul. Gitu. Nah, untuk teman-teman juga nih, untuk bimbel akses, karena kan kita selalu terupdate ya, apa-apa update. Jadi bimbel akses ini udah macam kayak orang pacaran, apa-apa terupdate. Nah, jadi untuk STAN, contohnya STAN sekarang udah ada nilai UTBK-nya baru bisa masuk STAN. Nah, kita untuk bimbel akses juga ada program STAN plus UTBK. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misalkan pengen masuk STAN, mau ada nilai UTBK-nya, biar lolos masuk STAN-nya kita ada programnya. Jadi tidak perlu khawatir lagi kayak gitu. Jadi gitu. semua Berarti di sini nggak cuma yang belajar SKD-nya aja, berarti UTBK-nya juga dalam satu program. Betul. Jadi namanya program STAN plus UTBK. Jadi kalau misalnya aku punya anak masuk sekolah kedinasan di sini aja. Boleh banget Kak. Boleh, insya Allah saat Kak Safira udah punya anak, akses terus berkarya, terus berjalan. Gitu. Berarti dia kalau di sini selalu update tentang bagaimana kebijakan kalau misalnya masuk STAN gitu ya, atau sekolah kedinasan yang lain. Karena kalau misalkan bimbel akses itu selalu cari tahu tentang sekolah kedinasan A, B, C, D itu kita selalu tahu kayak gitu. Kalau UTBK itu dia cuma ke STAN aja atau dia ke sekolah kedinasan lain juga? Kalau untuk semua UTBK enggak, hanya ke STAN aja. Kalau untuk sekolah kedinasan lain enggak ada persyaratan masuk harus tes UTBK-nya. Tapi bener sih, kalau misalnya nggak ada program kayak gini, orang-orang kadang kelewat, jadi nggak terlalu fokus di UTBK-nya, jadi terlalu fokus di SKD aja, TBI aja atau tes-tes yang lain. Jadi karena kan
kalau udah satu paket kan dia belajarnya jadi ada waktu nih. Hari pertama mungkin belajar apa dulu, hari kedua belajar apa, hari ketiga belajar apa. Jadi bener sih maksudku kalau misalnya ada program-program yang kayak gini kan membantu mereka buat sekalian gitu. Jadi belajar UTBK iya, nanti kalau udah lolos belajar SKD juga, belajar yang lain juga. Nah kalau misalkan kalian gak masuk STAN-nya, tapi UTBK-nya lolos kan kalian bisa masuk universitas tinggi, universitas kayak UI ataupun UIN, nah kayak gitu. Keren. Nah Kak, aku mau nanya lagi nih, minta tolong sedikit kasih motivasi untuk pejuang sekolah kedinasan nanti nih di luar sana. Tips sama triknya lulus sekolah kedinasan kayak apa sih Kak? Karena kan pasti anak-anak yang mau masuk sekolah kedinasan kan butuh tips dan triknya nih. Gimana tuh Kak Safira? Tips dan trik masuk sekolah kedinasan gitu. Terutama STAN sih, karena kan kita sama lulusan STAN nih. Benar. Jadi kalau tips dan trik masuk sekolah kedinasan. Jadi menurutku kalian harus punya motivasi yang kuat ya. Jadi menurutku apapun motivasi kalian dan alasan kalian masuk sekolah kedinasan itu pegang kuat-kuat. Jadi mau itu alasannya buat menaikkan derajat keluarga, membanggakan keluarga, mau sebagai bentuk pembuktian kepada diri sendiri, ke orang-orang terdekat. Mungkin karena emang keluarganya udah keluarga PNS banget atau keluarga kedinasan banget yang kayak akpol, akmil segala macam. Terus kalian pengen kayak meneruskan tahta PNS itu nggak apa-apa, apapun alasannya. Atau karena disuruh ayang mungkin juga nggak apa-apa. Yang penting kalian pegang kuat. Mau alasan itu, motivasi itu biar kalian tuh tetap usaha. Biar kalian tuh usahanya jadi maksimal, belajarnya maksimal. Tentunya diiringi oleh doa, restu keluarga. Usahanya juga jangan setengah-setengah. Karena nanti pasti ketika kalian, percaya deh sama aku, ketika kalian udah dapetin itu, kalian udah lolos misalnya di PKN STAN atau IPDN atau sekolah kedinasan yang kalian mau, itu terbayar udah. Jadi usaha-usaha kalian tuh. Karena kalian tahu kalau misalnya ke depannya kalian bakal menjadi abdi negara gitu, yang pertama. Terus membanggakan keluarga, yang kedua. Terus ya intinya bisa menjadi orang versi terbaik kalian yang kalian inginkan gitu kan ya. Terus terkait berita-berita yang sedang hangat di luar ini, terkait yang pegawai Kementerian Keuangan dan yang berita di luar itu penganiayaan segala macam, itu jangan dijadikan penghambat atau pengganggu pikiran teman-teman atau adik-adik semua. Jadi jadi kurang semangat lagi gitu loh buat daftar sini, karena jadikan itu motivasi buat kalian. Jadi ketika kalian udah lolos nanti di STAN dan pada akhirnya jadi pegawai Kementerian Keuangan mungkin atau jadi pegawai kementerian yang lain dan mengabdi pada negara, tunjukkan kalau misalnya kalian bisa jadi pegawai yang baik, jadi PNS yang baik dan bisa memberikan contoh yang baik. Terus kalian bisa tetap menjaga integritas yang tinggi. Keren banget motivasi dari Kak Safira nih. Nih terakhir nih Kak, sebagai penutup pertanyaan Kakak, coba dong Kak beri ucapan juga untuk yang support Kakak, entah itu buat orang tua, dari orang-orang terdekat Kakak. Tentunya aku bisa sampai di titik ini, Cailah, titik ini ngapain sih baru juga PNS. Tentunya bisa sampai lulus dari sekolah STAN. Menurutku tuh agak sedikit berdarah-darahnya bukan berdarah-darah gitu ya, tapi maksudnya ya banyak lika-likunya lah, karena kan ya apalagi kita kemarin sempat ada bencana COVID apa segala macam, kita jadi perlu banyak adaptasi. Tentunya adaptasi itu kan banyak support dari teman-teman buat tetap belajar, karena kan gimana susahnya itu ya belajar kalau pas online itu kan beda ya sama suasananya belajar waktu offline. Jadi tentunya teman-teman dan keluarga yang sudah mensupport, aku mau bilang ya terima kasih telah menjadi teman yang terbaik. Apalagi tisu, ada tisu nggak teman-teman? Jadi aku tuh banget nih gimana? Oke, terharu abis gitu loh. Karena ya aku akuin kalau misalnya nggak ada mereka, nggak ada orang tua, nggak ada teman-teman yang mensupport buat terus belajar, aku yakin aku bisa jadi gugur waktu kuliah di STAN itu. Karena tidak menutup kemungkinan kuliah di STAN meskipun online itu tetap ada aja yang DO. Karena mungkin kalau bisa bilang mungkin mereka kurang motivasi. Karena kan ya di rumah terus orang sumpek ya, gimana belajar jadi nggak ada motivasi, teman-teman nggak ada yang bantuin, nggak ada yang bantuin ngajarin. Karena semuanya serba sendiri, belajar sendiri,
ujian belajar sendiri, apa segala macam sendiri, ada tugas-tugas, mencerna sendiri tugasnya gitu. Sedangkan itu kan berat banget buat beberapa orang. Jadi alhamdulillahnya udah bisa survive sampai pada akhirnya lulus tuh bener-bener itu agak emosional sih. Maksudnya emosional dalam arti sedih bahagia gitu loh. Soalnya ya Allah lulus juga dari sekolah ini. Itu suatu kebanggaan juga sih kalau menurut aku, kalau aku udah bersahabat nih misalnya sama Kak Safira, ngelihat sahabat aku lolos dari sekolah kedinasan, itu kayaknya bangga banget, kayak seneng gitu sebagai sahabat tuh. Wow, temen gue keren ibaratnya. Kayak gitu. Sama aja kayak misalnya aku ngomong stan ya, struggle-nya mungkin struggle belajar. Kalau mungkin kalau di sekolah kedinasan lain kayak IPDN apa segala macam, struggle-nya beda-beda. Aku yakin mungkin kegiatan fisik yang setiap hari yang bikin mereka capek atau yang tentang mereka harus sama senior harus sikap atau kayak gimana segala macam. Ya itu mereka punya struggle sendiri sih, jadi pasti orang-orang yang udah lulus dari sekolah kedinasan tuh pasti emosionalnya tinggi karena udah ngelewatin hal-hal yang tidak dilewati orang-orang yang kalau di universitas biasa ya. Jadi tentunya aku bilang terima kasih banyak buat mereka, aku udah sampai di titik ini. Semoga langkah awal ini bisa membangun hubungan yang baik ya dengan teman-teman, jadi nggak lost kontak sama mereka, terus pada akhirnya nanti kita bisa terus tetap berteman bersama, terus sama keluarga. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membanggakan keluarga lah. Iya. Kak, halo, namanya Kak Safira, terima kasih sudah melahirkan sosok perempuan yang hebat ini. Nah, ada handuk nggak? Ada handuk. Ini kayaknya agak banyak ya air matanya. Oke deh, gimana nih teman-teman pejuang kedinasan, khususnya para pejuang STAN, sudah lihat kan nih penjelasan dari Kak Safira untuk memacu kalian nih gimana masuk STAN itu kayak apa, dan tentunya nilai SKD itu berpengaruh nih buat kalian nanti di penempatannya di mana. Yuk mulai persiapin nih dari sekarang untuk sekolah kedinasan. Untuk adik-adik yang mau daftar sekolah kedinasan, jangan lupa dipersiapkan sejak dini, jangan nunggu H-1, jangan nunggu H-2, dari sekarang cari tahu informasi mengenai sekolah kedinasan tentunya di Instagram Akses Kedinasan di mana? Akses.kedinasan. Nah, jangan lupa di-follow, di-subscribe, di-like, di-share, komen semuanya. Pokoknya kalian harus tetap semangat dan terus ikuti dan pantengin terus informasi tentang sekolah kedinasan di Bimbel Akses Kedinasan. Tuh sekali. Yeay. Terima kasih Kak Safira. Yeay, sama-sama.